Shalom, anak-anak, remaja, pemuda, kaum bapak, kaum ibu, dan orang tua kami, kaum sepuh yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita berjumpa lagi di dalam kebaktian rumah tangga. Firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan, yang akan sama-sama kita renungkan, akan dibacakan dari surat 1 Petrus, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-18 sampai ayat yang ke-22. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Sorgawi, kepadamu kami menyandarkan diri, kami berserah di dalam segala kerinduan untuk dibentuk, diproses melalui firman-Mu yang hari ini kami baca dan kami renungkan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu, membawanya ke dalam kehidupan kami, sehingga firman itu memperbaharui kehidupan kami. Kepadamu kami berserah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai ayat 22. Begini bunyinya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut Roh, dan di dalam Roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Tetapi Allah tetap menantikan dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah ia naik ke sorga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan kesaksian firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, remaja, pemuda, orang tua kami, kaum sepuh yang dikasihi oleh Tuhan. Barangkali kita pernah mendengar ungkapan yang mengatakan gereja tidak steril dari permasalahan. Orang-orang di dalam gereja bisa juga mengalami pergumulan, bisa juga mengalami beban. Orang-orang Kristen bisa juga mengalami kesulitan, kesukaran dalam hidup ini. Saudara, ungkapan ini benar. Orang Kristen tidak steril dari berbagai dinamika kehidupan. Saudara, mungkin kita pernah melihat gambar, biasanya ada di gereja-gereja atau di literatur-literatur, di buku-buku mengenai kekristenan. Gambar perahu yang sedang berlayar di atas ombak yang begitu ganas, ombak yang mengombang-ambingkan. Nah, saudaraku yang terkasih, gereja pun demikian. Gereja mungkin saja diombang-ambingkan oleh persoalan hidup, oleh berbagai godaan kehidupan. Nah, saudara, ada banyak sikap yang tentu ditunjukkan oleh seseorang manakala dia menghadapi masalah, manakala dia harus menyikapi sebuah pergumulan.
Di dalam proses yang harus dia jalani, orang menghadapi masalah bagaikan sebuah benda yang dimasukkan ke dalam air mendidih. Jadi masalah, kesukaran, beban, pergumulan itu seperti air mendidih. Yang pertama, orang bisa dimasukkan ke dalam masalah dan dia seperti telur. Tadinya orangnya baik, orangnya cair. Telur kan demikian, saudara. Tapi ketika dia dimasukkan ke air mendidih, ke dalam masalah, dia justru menjadi semakin keras. Semakin lama dia masuk ke dalam masalah, maka semakin keras dia. Banyak orang demikian. Masalah justru membuat dia menjadi orang yang pemarah, orang yang emosional, orang yang semakin ngotot dengan keinginannya semata. Tetapi saudara, ada juga nih orang kedua, masuk ke dalam masalah pergumulan seperti air mendidih, lalu dia seperti kentang. Kentang itu saudara awalnya keras. Kentang mentah itu kan keras sekali. Tetapi ketika kemudian dia dimasukkan ke air mendidih ke dalam masalah, maka makin lama saudara, dia menjadi semakin lembut. Tadinya dia adalah orang yang pemarah, orang yang emosional, orang yang tidak mau kalah, orang yang selalu ingin menang sendiri. Tapi ketika menghadapi pergumulan, dia lalu menjadi pribadi yang belajar dari pengalaman. Makin bijak, makin berhati-hati, makin bisa mengendalikan diri. Nah saudara, ada juga nih orang yang masuk ke dalam masalah, dia seperti kopi, saudara. Wah, ini luar biasa ya. Ketika dia dimasukkan ke dalam air mendidih, dia tidak hanya nikmat dalam dirinya, tetapi juga menarik bagi orang-orang lain di sekitarnya. Jadi pengalaman yang dia alami menginspirasi. Pengalaman yang dia alami, saudara-saudara, membuat banyak orang justru bisa belajar meneladani apa yang menjadi sikap hidupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, orang Kristen juga rasanya demikian. Jadi kalau tadi kita bersama-sama mengakui bahwa kita sebagai orang Kristen, orang percaya, gereja, itu juga bisa mengalami masalah, bisa mengalami pergumulan, bisa memiliki beban, bisa mengalami kepahitan, kesulitan, kesukaran. Maka harus ada sikap yang baik, harus ada sikap yang benar yang kita pilih di dalam hidup ini. Jemaat di Asia Kecil yang menjadi orang-orang yang menerima surat Petrus ini, surat penggembalaan ini, juga sedang mengalami masalah. Sebagai gereja yang baru bertumbuh, saudara, mereka harus menghadapi situasi hidup yang berat karena penolakan dari orang-orang di sekitar mereka. Karena aniaya dari orang-orang yang tidak menyukai pilihan mereka untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi mereka ini dulunya orang-orang yang sangat berdosa. Mereka suka berzina, pesta pora, mengikuti hawa nafsu, hidup bersenang-senang, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya macam. Tetapi setelah mengikut Kristus, mereka menjadi orang yang meninggalkan semua itu. Karenanya lingkungan di mana mereka pernah dalam tanda kutip tercebur ke dalam dosa, maka membenci mereka. Karena mereka hidup baru. Karena mereka menanggalkan kehidupan yang lama, yang salah itu. Akibatnya saudara, wah mereka dianiaya, dikejar, difitnah sedemikian rupa, diasingkan, dipersekusi, diusir saudara-saudara. Hidupnya tidak nyaman. Nah, dalam situasi seperti itu, maka mereka bisa murtad, meninggalkan Kristus, cari aman lalu hidup di dalam kehidupan yang lama. Tetapi nasihat Rasul Petrus ini menolong mereka agar mereka tetap setia dan patuh kepada Kristus.
Di dalam pergumulan, di dalam beban, di dalam setiap persoalan hidup yang mereka alami, mereka harus betul-betul bersandar kepada Kristus. Yang harus mereka tunjukkan adalah sikap berserah kepada Kristus. Mereka harus tetap patuh dan taat. Sama seperti halnya mereka juga harus belajar dari pengalaman Nuh. Nuh yang tetap setia kepada Allah, menjaga hidup yang berkenan di hadapan Allah, sekalipun dia hidup di antara orang-orang berdosa. Nuh yang tetap patuh dan taat, manakala dia diminta untuk membuat bahtera, sekalipun dia ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. Jadi saudara-saudara, bijaklah memilih. Saya dan saudara sangat mungkin mengalami masalah. Mungkin saat ini kita sedang menjalaninya. Tidak apa-apa saudara. Terkadang Allah memakai masalah itu juga untuk kebaikan kita. Karenanya pilihlah yang benar. Pilihlah untuk tetap patuh, taat dan setia, bersandar padanya. Maka pertolongan akan selalu Allah sediakan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah untuk firman-Mu yang hari ini sama-sama kami dengarkan, sama-sama kami gumuli. Tolonglah kami agar kami boleh membawanya di dalam hidup kami sehari-hari, dan pada akhirnya kami dapat menghadirkan buah-buah dari firman-Mu ini. Manakala kami tangguh, matang, setia dan patuh di dalam setiap pergumulan hidup. Karena kami percaya ada Engkau ya Kristus yang akan senantiasa menuntun dan memberi kekuatan. Terpuji nama-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.